Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah terus memantau penanganan kasus sejumlah warga negara Indonesia yang ditahan oleh aparat keamanan Arab Saudi. KJRI menghimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming haji tanpa antre. Satgas Perlindungan WNI KJRI Jeddah menindaklanjuti kasus 7 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi. KJRI Jeddah mengingatkan WNI untuk tidak tergiur tawaran haji non-prosedural atau haji ilegal. Praktik ini dinilai sangat beresiko dan dapat merugikan jemaah sendiri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah mengimbau tegas kepada seluruh warga negara Indonesia agar tidak melakukan ibadah haji secara ilegal. Selain melanggar aturan Kerajaan Arab Saudi, pelaku haji tanpa izin resmi juga terancam sanksi berat berupa denda hingga hukuman penjara. Berdasarkan informasi terbaru, berkas perkara 3 WNI dikembalikan oleh Kejaksaan kepada pihak kepolisian untuk melengkapi kebutuhan barang bukti. Dalam proses penyidikan, 3 diantaranya yaitu S, AS, dan AB yang ditangkap terkait dugaan kepemilikan uang dengan sumber yang tidak dapat dijelaskan. Pagi ini KJRI sudah datang ke kantor polisi di daerah Kararah Mekah dan sudah bertemu dengan ketiganya. Selain ketiga orang tersebut, saya bisa sebut inisial mereka. Yang pertama adalah YJJ, yang kedua adalah JAR, dan yang ketiga adalah AG. Selain ketiga orang tersebut, tadi pagi tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah juga sudah bertemu dengan 4 orang lainnya yang ditangkap dengan tuduhan yang sama. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat terkait penyelenggaraan ibadah haji. Setiap orang yang kedapatan melakukan haji tanpa izin resmi akan dikenakan denda hingga 400 juta rupiah. Yusron B. Ambari KJRI Jeddah menegaskan keselamatan dan kenyamanan beribadah hanya dapat terjamin melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan. Selain itu, kuota haji diatur secara ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan jemaah di Tanah Suci. Kami juga berpesan kepada warga negara Indonesia yang masih nekat untuk berhaji secara ilegal, tidak sah, untuk memikir ulang, untuk berpikir kembali karena hukumannya sangat berat, denda hingga puluhan ribu real, dan juga penjara, dan plus juga deportasi dan pencekalan masuk Arab Saudi. KJRI Jeddah juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan praktik penawaran haji ilegal. Ibadah haji yang aman dan mabrur hanya bisa dicapai dengan mengikuti aturan yang berlaku. Dari Arab Saudi, Muhammad Fauzi, Metro TV. Pemirsa, kita masuk dalam segmen Fact Check karena ini berkaitan dengan musim haji 2026 yang sudah dimulai. Ada sekitar 221.000 calon jemaah Indonesia yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dalam 2 gelombang besar. Tapi di balik antusiasme yang luar biasa, ada ancaman serius yang mengintai, yaitu praktik haji ilegal yang kian berani. Hari ini kita akan melakukan Fact Check secara mendalam. Kita bedah faktanya, siapa pelakunya, apa modusnya, seperti apa sanksinya, dan apa saja jalur haji yang benar-benar resmi dan juga sah di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kita awali dengan temuan kasus haji ilegal dengan peran WNI yang berbeda. Pertama sebagai pelaku aktif dan kedua menjadi korban. Kasus yang pertama yaitu WNI menjadi pelaku aktif ditemukan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2026 ketika aparat keamanan Arab Saudi menggerebek sebuah lokasi di kota Mekah. Jadi di sana ada 3 orang yang diduga warga negara Indonesia diamankan. Apa sih yang mereka lakukan? Ketiganya ini diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan layanan haji ilegal. Modus utamanya menyebarkan iklan menyesatkan yang menawarkan jasa keberangkatan haji tanpa prosedur resmi. Dari lokasi penggerebekan, polisi Arab Saudi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari uang tunai, perangkat komputer, dan kartu identitas haji palsu. Yang lebih mengejutkan adalah 2 dari 3 orang tersebut mengenakan seragam atau atribut petugas haji Indonesia tahun 2026. Jadi mereka ini berlagak seolah petugas resmi, padahal mereka adalah bagian dari jaringan penipuan. Nah, KJRI Jeddah langsung melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memverifikasi identitas ketiganya.
Polri pun menyatakan akan berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umroh RI serta perwakilan diplomatik untuk mengawal proses hukum. Nah, kasus berikutnya terjadi pada tanggal 2 Mei 2026 di mana terhitung sejak kemarin tanggal 2 Mei Kementerian Haji dan Umroh mencatat telah mencegah keberangkatan 42 WNI yang hendak berhaji secara non-prosedural di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salah satu kasus yang paling mencolok ini terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Mei lalu di Terminal 3 keberangkatan internasional. Jadi petugas ini mencegat ada satu rombongan yang hendak terbang ke Jeddah menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827. Rombongannya berjumlah 23 orang, ada 12 laki-laki dan juga 11 perempuan. Dokumen perjalanan mereka ternyata tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut terungkap bahwa mereka berencana berhaji menggunakan visa kerja dan bukan visa haji. Jadi mereka ini sempat diarahkan untuk mengaku sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya. Di mana satu orang dalam rombongan berperan sebagai koordinator. 22 lainnya adalah calon jemaah haji yang sudah membayar. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah seberapa berat sanksi bagi mereka yang lolos dari pencegahan ini, dan kita akan sama-sama lihat di grafis berikutnya. Pemirsa, banyak yang masih berpikir sanksinya paling cuma dipulangkan. Tidak pemirsa, sanksinya jauh lebih berat dari itu. Bagi siapapun yang mencoba atau melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi, termasuk pemegang visa kunjungan, visa kerja, visa turis atau visa umroh yang disalahgunakan, pemerintah Arab Saudi memberlakukan denda hingga 20.000 rial atau sekitar 92 juta rupiah. Kemudian bagi yang memfasilitasi haji ilegal dendanya jauh lebih besar, yaitu 100.000 rial atau setara 463 juta rupiah. Dendanya ini bisa berlipat ganda sesuai dengan jumlah orang yang dilibatkan. Artinya satu operator yang mengelola 20 orang bisa menghadapi tagihan denda miliaran rupiah. Kemudian juga kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal bisa disita melalui putusan pengadilan. Sanksi yang ketiga pemirsa adalah jemaah ini akan langsung dideportasi. Tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi. Jemaah yang kedapatan di Mekah atau area suci tanpa izin resmi akan langsung dideportasi. Dan setelah dideportasi, nama mereka ini akan langsung masuk daftar hitam. Mereka dilarang memasuki kerajaan Arab Saudi selama 10 tahun. Itu artinya bagi yang tergiur haji jalur tikus, ada risiko mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji secara sah dalam 10 tahun ke depan. Nah, selain denda dan juga deportasi, ada pula ancaman hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum Arab Saudi yang berlaku. Jadi sebenarnya pemirsa, apa sih yang membedakan jemaah sah dengan jemaah ilegal di mata petugas Arab Saudi? Sederhananya, jemaah yang sah ini memiliki visa haji resmi dan juga kartu nusuk. Nusuk ini adalah aplikasi resmi pemerintah Arab Saudi, jadi jemaah yang masuk melalui jalur resmi akan memiliki data yang tercatat di sistem e-Hajj Saudi. Dan tanpa itu tidak ada izin untuk berada di kota Mekah dan area suci selama musim haji mulai tanggal 18 April hingga 31 Mei 2026. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, lalu apa saja visa haji yang benar-benar resmi dan sah tahun ini? Ini menjadi penting karena ada banyak kebingungan di masyarakat. Jadi tahun ini secara resmi hanya ada 2 jenis visa haji yang diakui. Yang pertama adalah visa haji reguler. Ini adalah jalur yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh. Jemaah mendaftar dan masuk dalam sistem antrean nasional. Kuotanya juga sudah ditetapkan dan dibagi per provinsi. Yang kedua adalah visa haji plus. Visa ini juga menggunakan kuota pemerintah Indonesia, tapi dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang sudah berizin dari Kementerian Agama. Fasilitasnya lebih premium, jadi mendapatkan hotel berbintang, tenda ber-AC di Mina, dan masa tunggunya juga lebih singkat, sekitar 5-9 tahun. Tapi jelas biayanya lebih besar apabila dibandingkan dengan haji reguler. Tapi ini masih jalur yang sah dan terlindungi secara hukum. Nah, ini pemirsa yang perlu digarisbawahi. Jadi selama beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia mengenal istilah haji furoda atau haji mujamalah. Tapi tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda sama sekali. Alasannya apa? Pihak Kemenhaj Indonesia mengakui tidak bisa mengungkapkan alasan di balik keputusan Arab Saudi karena memang visa mujamalah adalah hak prerogatif penuh dari pemerintah Arab Saudi. Jadi hanya mereka yang berhak menentukan ada atau tidaknya visa tersebut. Lalu apa artinya bagi masyarakat?
Artinya setiap tawaran paket haji furoda yang beredar di media sosial saat ini tidak memiliki dasar visa yang sah, legal, dan juga berpotensi masuk dalam kategori penipuan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, ini ada pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak seputar dengan iming-iming haji ilegal. Ia menyatakan bahwa ada himbauan kalau naik haji harus ditempuh dengan cara yang legal. Jangan coba-coba menggunakan visa non-haji dan para pelaku juga jangan coba-coba karena dipastikan akan ditindak tegas, tidak akan kompromi dan akan dihukum berat. Ada 3 kata kunci dari pernyataan ini, yaitu harus legal, tegas dan juga tidak kompromi. Artinya jelas pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi sudah membangun tembok yang kokoh terhadap praktik haji ilegal. Pengawasan diperketat di darat, di bandara, dan di tanah suci sekalipun. Dan bagi para pelaku baik operator ilegal yang menjual jasa maupun jemaah yang menggunakan jalur tikus, tidak ada ruang aman. Sanksinya nyata dan hukumannya berat. Pemirsa, jalan menuju Baitullah memang panjang dan butuh kesabaran, tapi justru disitulah nilai ibadahnya. Haji yang mabrur bukan hanya soal sampai ke Mekah, tapi juga bagaimana kita bisa menempuh jalannya. Cara yang hasanah, cara yang baik adalah cara yang legal. Jangan sampai niat ibadah ternodai oleh jalan yang salah. Jadi pastikan haji Anda ditempuh dengan visa resmi melalui jalur resmi bersama penyelenggara yang resmi. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang masih akan kembali dengan berbagai informasi yang lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Jose Nicole. Silakan Jose. Baik, terima kasih Valerie dan juga pemirsa usai jeda Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.